Manusia adalah makhluk yang paling membingungkan. Dia mengorbankan kesehatannya hanya demi uang, kemudian dia mengorbankan uangnya demi kesehatan. Lalu dia sangat khawatir dengan masa depannya sampai dia tidak menikmati masa kini. Akhirnya dia tidak hidup di masa depan ataupun di masa kini. Dia hidup seakan-akan tidak akan mati. Dan dia mati tanpa benar-benar menikmati apa itu hidup. Tingkatkan kesehatan Anda dan keluarga dengan gunakan Dr. Laser atau Aku Laser sekarang juga. Mau hidup sehat, dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Eni Erdalina. Berawal dari vertigo yang dirasakan, ia menjadi lebih paham tentang kondisi tubuhnya. Vertigo itu terjadi pada tahun 2020. Kepalanya terasa sangat pusing bahkan hingga mual dan muntah. Dan ketika dicek lebih lanjut di rumah sakit, ternyata tekanan darah dan kadar kolesterolnya sudah tinggi. Kolesterol saya waktu itu sampai vertigo itu 230. Tensi saya 150. Dan peningkatan pengentalan darah tadi ya, hiperagregasi. Ia pun sadar, mungkin masalah ini akibat pola hidupnya waktu dulu. Dulu pola makannya tidak diatur dengan baik. Beruntung, kesehatan Eni sekarang sudah membaik. Lantas apa saja yang harus dilakukan agar bisa tetap sehat di masa tua? Mari temukan solusinya hanya di Go Healthy. Halo pemirsa, salam sehat semuanya. Selamat datang di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, saya Udin Law, senang sekali berjumpa lagi dengan Anda semua. Mari kita hargai kesehatan kita semua pemirsa. Tanpa kesehatan apapun tidak bisa kita capai. Dan hari ini mari izinkan kami memberikan Anda informasi dan solusi untuk kesehatan Anda semua. Tadi ada cuplikan Ibu Eni sudah datang di sebelah saya di sini akan cerita bagaimana kondisinya dulu, vertigo sangat mengganggunya. Tapi hari ini datang dengan kondisi yang sudah terselesaikan. Tapi tentunya dengan bantuan teknologi. Nanti kita akan bongkar teknologi apa itu. Sebelum itu mari kita sambut dan kita bincang-bincang dengan Ibu Eni. Ibu Eni, selamat datang di Go Healthy. Salam sehat Ibu. Sehat. Nah, akhir-akhir ini kesibukannya apa aja Ibu Eni? Saya kesibukannya sekarang ini ya sebagai pensiunan ibu rumah tangga. Di rumah aja dan kadang membantu kegiatan saya menggereja, kemudian berorganisasi di organisasi bidan, juga di organisasi Wanita Katolik Republik Indonesia. Saya juga ikut cimpung di situ dan juga di daerah saya, di kelurahan, di RT saya sebagai pembina posyandu, pembina kader-kader juga di situ. Sibuknya luar biasa Ibu Eni. Dan tentunya pemirsa, Go Healthy selalu ada praktisi kesehatan. Sahabat-sahabat saya ada di sini, ada Mbak Rita dan juga Mbak Pretisia Sufali. Salam sehat semuanya. Salam sehat. Dan tentunya Ibu, kita pengen tahu bagaimana asal-usul dari masalah kesehatan ini. Kenapa tiba-tiba muncul vertigo ini di usia memang sebenarnya masih produktif ya. Tapi vertigo ini mengganggu kehidupan Ibu sampai akhirnya mencari segala solusi. Tolong ceritakan Ibu Eni. Ya, dulu waktu saya masih kerja mungkin ya pola makan saya juga kadang ya sama teman-teman ya pokoknya makanan yang berlemak lah, goreng-gorengan lah gitu-gitu. Jadi akhirnya kolesterol saya tinggi sampai ada pengentalan darah dan akibatnya ya vertigo seperti itu. Boleh Bu diceritakan waktu itu merasakan vertigo saat sedang beraktivitas apa dan apa Bu yang dirasakan sampai membuat Ibu tuh begitu ketakutan waktu itu? Waktu itu saya bangun tidur, tiba-tiba mungkin saya posisinya waktu itu langsung cepat bangun gitu, tiba-tiba muter. Wah, terjerembab saya jatuh. Kemudian saya minta tolong ambilkan sama suami obat vertigo, saya kebetulan punya. Saya makan ada berkurang, tapi masih klieng-klieng nggak enak. Besok sorenya itu mulai enakan, saya mandi pakai
bedak di depan itu mungkin goyang-goyang kepalanya, wah muter lagi luar biasa sampai saya jatuh lagi. Setelah itu kan Ibu periksa dong Bu ya ke rumah Ya, sakit. saya sempat dirawat 2 hari 2 malam lah waktu itu. Dan diperiksanya? Saya ngomong periksanya dari mana, karena selama ini nggak pernah gitu loh. Sampai rekodnya waktu itu kerja, Ibu kerja nggak pernah sakit sama sekali, Iya. kok tiba-tiba ini pensiun Tiba-tiba ya. sakitnya, aduh. Pensiun setelah menopause tiba-tiba langsung merasakan vertigo. Dan Betul. pada saat diperiksa tadi berdasarkan riwayat yang kami baca dan kami dapatkan juga ternyata ada kolesterol tinggi, tensi tinggi, dan ada pengentalan darah. Nah, untuk pemirsa di rumah perlu dipahami bahwa vertigo ini merupakan gejala sensasi pusing berputar. Biasa sebelum terjadi vertigo ada keluhan telinga berdengung. Nah, Ibu rasakan juga? Betul, Ada nging, ada ngung? nging. Nging. Nah, telinga berdengung ini ada 2 jenis. Ada yang frekuensi tinggi, bunyinya nging. Ada yang frekuensi rendah, ngung. Kalau misalkan Anda merasakan telinga berdenging yang karena nging gitu ya, itu biasanya disebabkan karena gangguan darah dan pembuluh darah. Nah, untuk pemirsa di rumah, apabila Anda mengalami gejala sensasi pusing berputar, ingat ya, itu gejala. Jadi harus dicari tahu penyebabnya apa. Salah satunya adalah dengan memeriksakan diri Anda ke dokter sesegera mungkin. Nah, pemirsa, kita coba ambil pelajaran dari apa yang sudah dialami oleh Ibu Eni. Yang pertama tadi adalah kita kaitkan dengan vertigonya ya. Tadi konsumsi goreng-gorengan, itu kan mengandung lemak jenuh tinggi. Jadi ketika asupan lemak jenuh itu melebihi dari 10% energi total dan itu dilakukan dalam waktu yang lama, maka akan terjadi risiko penumpukan lemak di dalam pembuluh darah. Jadi bisa terjadi sumbatan. Nah, tentu sumbatan itu akan membuat terjadinya aliran darah ke telinga dan ke otak menjadi lebih rendah ya. Nah, kemudian yang kedua tadi adalah suka asin-asin. Jadi kalau suka garam itu bisa meningkatkan tekanan darah dan itu juga memberikan pengaruh yang tinggi pada vertigo, dan kemudian juga garam yang tinggi bisa meretensi cairan sehingga bisa mengganggu keseimbangan cairan di telinga, dan ini juga bisa berdampak pada pemberatan terjadinya vertigo atau keluhan itu tadi. Nah, selain itu pemirsa juga ada hubungannya dengan gula yang berlebihan ya. Karena kalau asupan gula tinggi, fluktuasi kadar gula darah itu bisa mempengaruhi gangguan ke vertigo juga, memperberat kondisinya. Dan kemudian tadi kondisi dehidrasi. Jadi kalau minumnya kurang, keseimbangan cairan telinga juga akan terpengaruh. Nah, kemudian juga masalah usia kan, Ibu mengalami menopause. Nah, itu juga pengaruh. Jadi pemirsa coba dilihat lagi bagaimana pola makannya dan bagaimana usianya, keadaan menopausnya, karena semua itu berpengaruh pada keadaan vertigo. Bu, pertama dulu bagaimana ketemu teknologi laser ini? Dari mana Ibu tahu? Saya waktu itu melihat acara Go Healthy ini di TV. Terus pengen coba beli, itu bisa untuk vertigo gitu ya, untuk kolesterol, untuk apa. Oh, saya pokoknya antusias banget supaya vertigo saya hilang gitu. Meskipun dengan obat-obat dokter juga. Akhirnya ketemu, disarankan pakai ini rutin gitu. Saya coba tuh tiap hari Mas, coba. Enak nih, plong, rasanya kepala enak gitu, rasanya enak, pokoknya enak di badan gitu. Dan memang semenjak itu memang saya nggak ada lagi kambuh vertigo sampai muter, sampai dirawat lagi nggak ada sampai sekarang. Nah, lantas manfaat apa lagi nih yang Ibu dapatkan dari teknologi laser ini, Bu? Kebetulan waktu itu saya di laser tuh ada manfaatnya yang untuk pemijatan otot-otot yang pegal, saraf-saraf, MS itu. Kemudian saya pakai, saya coba juga. Mana ini kan tadinya kan kaku leher saya nih, noleh juga nggak berani. Noleh sebenarnya nggak kambuh lagi, cuman karena parnonya tadi, jadi noleh pun nggak berani. Kok sekarang udah oke aja. Terus suami saya juga akhirnya pakai juga. Oh ya enak. Jadi sistem kerjanya kayak fisioterapi gitu. Enak. Iya enak. betul, karena teknologi itu memang dimanfaatkan di dunia fisioterapi untuk mengatasi kekakuan otot, melatih otot. Tapi lebih jauh lagi saya penasaran nih dengan hasil pemeriksaannya Bu Eni. Dulu kan tensinya tinggi ya Bu ya. Paling tinggi pernah di angka berapa Bu? Paling tinggi 155 waktu 155. itu setelah vertigo itu. Nah, akhir-akhir ini tensinya ada di angka berapa Bu? 120. Wih, bagus. Tensinya sudah terkendali. Bagaimana dengan kadar kolesterolnya? Kolesterol juga sering saya cek di bawah 200 terus. Terakhir kemarin 180. Bagaimana dengan hiperagregasi trombosit atau yang kita sebut dengan pengentalan darah?
Waktu terakhir periksa itu mulai menurun, bunyinya gitu menurun, tapi masih ada meningkat menurun. Akhirnya obat dosisnya juga dokter turunkan gitu ya. Nah, saya mau sampaikan bagaimana teknologi laser memiliki peran dalam mengatasi kondisi vertigo tersebut. Teknologi laser ini digunakan di pergelangan tangan kiri. Nanti akan masuk ke pembuluh darah melalui lapisan epidermis kulit teratas, ke dermis, dan sampailah ke pembuluh darah. Nah, teknologi laser ini memang memiliki manfaat untuk bisa mengatasi darah kental, di mana darah kental ini yang bisa memicu vertigo. Jadi pemirsa, ketika darah kental, maka di dalam pembuluh darah itu akan terjadi sumbatan-sumbatan. Nah, sumbatan ini akan menghambat aliran darah ke kepala dan juga aliran darah ke telinga. Dan itu semuanya berhubungan dengan kejadian vertigo. Dengan menggunakan teknologi laser tadi yang sampai ke pembuluh darah, maka dia akan memecah trombus tersebut. Dan kemudian dengan dipecahnya trombus, maka aliran darah akan kembali lancar ke otak dan ke telinga, sehingga kemudian vertigo teratasi, keluhan kesehatannya juga teratasi. Nah, pemirsa yang memiliki keluhan kesehatan yang sama seperti Bu Eni, yang memiliki gejala vertigo, segera rutin periksa kesehatannya. Dan jika ada saran dari dokter, harus diikuti dan kemudian lakukan pilar pola hidup sehat dan tentunya gunakan teknologi laser secara teratur. Terlebih lagi kalau kita berbicara masalah gejala vertigo, ini tentu ada pemicunya. Salah satunya adalah berhubungan dengan kualitas darah dan pembuluh darah. Kalau berbicara masalah tekanan darah, salah satu upaya dalam mengendalikan tekanan darah adalah meningkatkan produksi dari nitric oxide. Sebenarnya secara alami, dinding dalam pembuluh darah kita memang memproduksi zat tersebut. Namun seiring dengan meningkatnya usia, khususnya wanita menopause, produksinya mengalami penurunan, bahkan start dari usia 50, sisa 30%. Hal tersebut memicu terjadinya penyempitan pembuluh darah yang nantinya dapat berakibat ke aliran darah yang tidak baik. Salah satunya apabila terjadi di telinga bagian dalam atau di sistem saraf pusat, maka bisa timbul gejala vertigo. Lebih lanjutnya lagi adalah menurunnya produksi nitric oxide dapat berakibat tensi yang semakin tidak terkendali, beban kerja jantung yang semakin berat, suplai oksigen menjadi turun, kerusakan organ vital dapat terjadi. Dengan menggunakan teknologi laser, nantinya sinar laser akan menyinari dua pembuluh darah nadi, di mana laser akan menjangkau berbagai lapisan kulit dan mencapai pembuluh darah Anda. Dan nantinya pembuluh darah menghasilkan kembali nitric oxide dalam jumlah yang baik, diedarkan ke seluruh tubuh, membuka pembuluh darah, tensi menjadi terkendali. Oleh sebab itu saya ingin mengajak untuk Anda pemirsa di rumah yang sudah memasuki usia menopause atau pernah merasakan gejala sensasi pusing berputar, ditambah lagi tensinya yang sudah mulai tinggi, ayo dong dari sekarang kita terapkan gaya hidup sehat dan juga gunakan teknologi laser seperti yang Ibu Eni lakukan. Karena menua itu pasti, tetapi menua dengan sehat adalah pilihan Anda. Tentukan pilihan Anda sekarang juga dengan teknologi laser. Baik pemirsa, teknologi laser ini akan membantu Anda mencapai kondisi yang lebih optimal dan juga kualitas hidup yang lebih baik. Sekitar 5 tahun yang lalu, Ibu Eni mengalami pusing berputar karena vertigo ini. Bahkan ia sempat terjatuh dari tempat tidur pemirsa. Keesokan harinya, kondisinya justru memburuk. Mual hingga tubuh terasa sangat lemas. Tapi kini, Ibu Eni sudah mengambil langkah yang bijak. Dia memperbaiki pola hidupnya, tidak seperti dulu lagi, apalagi pola makannya. Jadi mari pemirsa, jangan tunggu sakit dulu, mulai peduli kesehatan dari sekarang. Pemirsa, ayo gunakan alat kesehatan Equilaser dari Gogomol. Cara menyalakannya gampang, tekan agak lama, lalu tekan sekali lagi, lasernya sudah menyala. Karena alat kesehatan ini sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Jadi spesifikasi Equilaser dilengkapi dengan 14 titik sinar terapi yang terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning dan 2 sinar biru. Jadi jumlahnya, posisi titik-titiknya semua sudah disesuaikan sehingga bisa meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah kita. Penggunaan rutin dari Equilaser bisa bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi terbukti di kehidupan Ibu Eni. Dan harapannya adalah Anda semua tercegah dari berbagai macam komplikasi. Ini berbahaya pemirsa. Ada serangan jantung, ada stroke, gagal ginjal, dan sebagainya. Lalu bagaimana cara mendapatkan Equilaser ini? Gampang. Dapat menghubungi call center Gogomol sekarang juga. Pastikan nomor telepon yang sesuai di layar kaca. Pastikan Anda juga mendapatkan Equilaser yang asli.
berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Dan semua itu hanya ada di Gogomall. Segera hubungi call center Gogomall sekarang juga. Kami menunggu Anda untuk segera menghubungi nomor yang muncul di layar kaca Anda saat ini. Ayo gunakan Equalizer, atasi masalah kesehatan Anda, dan cegah komplikasinya sekarang juga. Penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan aku laser dan dokter laser hanya di Gogomall. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Ayo kita bicara fakta. Faktanya adalah 40% pasien hipertensi mengalami gangguan pendengaran. Apa hubungannya tensi yang tinggi dengan pendengaran kita? Oke, kita masuk dulu ke gangguan pendengaran yang kerap dialami oleh pasien hipertensi, yaitu tinnitus. Jadi, tinnitus ini adalah sensasi yang ditandai dengan suara berdenging, berdengung, atau berdesis tanpa adanya sumber dari eksternal. Jadi, kenapa sih hal tersebut bisa terjadi? Karena kita lihat sama-sama, telinga bagian dalam kita ini sangat sensitif, pemirsa. Di sana banyak saraf, banyak pembuluh darah. Kalau tensi kita tinggi, nantinya pembuluh darah menjadi lebih berdenyut dengan keras dan ditangkap oleh saraf-saraf yang ada di telinga bagian dalam. Dipersepsikan, diantarkan impulsnya ke sistem saraf pusat dan nantinya bisa memicu terjadinya telinga berdenging atau berdengung. Nah, tinnitus sendiri dibagi menjadi dua bentuk. Ada yang frekuensi tinggi, bunyinya nying, gitu ya pemirsa. Lalu ada yang frekuensi rendah, ngung. Nah, ternyata dari studi-studi ilmiah ini ditemukan kalau misalkan yang frekuensinya rendah, ini biasanya terjadi karena ada gangguan di liang telinga. Tapi kalau misalkan frekuensinya tinggi, ternyata gangguannya itu lebih di bagian dalam, di rumah keongnya pemirsa. Bisa saja terganggu karena adanya pengentalan darah, tensi tinggi, kolesterol tinggi, gula darah tinggi, juga bisa memicu terjadinya telinga berdenging atau berdengung tersebut. Oleh sebab itu, ya berkaca dari pengalamannya Bu Eni, maka sebaiknya apabila Anda mengalami tinnitus atau telinga suka berdenging atau ada gangguan pendengaran, sebaiknya cek ke fasilitas kesehatan terdekat. Cek semuanya pemirsa, bisa saja itu disebabkan karena tensi yang tinggi. Faktanya sudah saya sampaikan, sekarang tinggal Anda ambil tindakan sekarang juga. Oke, terima kasih Mbak Preti. Jadi pemirsa waspada ya, mungkin dari tinnitus bisa menjadi satu signal. Ternyata mungkin tensi Anda tinggi. Periksa ya. Nah, ini kan juga dialami oleh Ibu Eni. Tapi kan akhirnya Ibu menyelesaikan masalah itu. Ya. Ketemu teknologi laser pemirsa, dipakai secara rutin. Ternyata tinnitusnya sudah berlalu. Ya. Dan juga vertigonya sudah berlalu. Sekarang normal pemirsa. Nah, biasanya lagi pakai teknologi laser ini sedang ngapain Ibu Eni? Sambil duduk aja nonton TV. Sambil santai gitu ya. Sambil santai aja, kadang sambil baca. Karena nggak mengganggu, dia cuma ditaruh di tangan kiri. Sangat simpel ya Bu ya, Iya. dipakai di Praktis ya, Bu pagi, Eni ya? praktis ya. Oke. Nah, Boleh. suami bagaimana pakai juga teknologi laser ini? Iya, suami saya cuman dia pakai IMS-nya untuk IMS. pegel-pegel gitu. Enak dia ngomong langsung hilang, enak pegel-pegel. Kalau begitu apa nih yang paling berkesan selama menggunakan teknologi laser ini?
sangat membantu lah, di samping dengan obat juga membantu. Sangat nyaman dipakai, apalagi pijetannya pegel-pegel kaku-kaku itu langsung enak. Terus kalau pasang laser itu juga rasanya enak, kepala ringan, plong rasanya gitu. Tidurnya bagaimana Ibu Eni? Oh, tidurnya dulu ya Mas, saya waktu vertigo sakit itu sampai berapa bulan sebelum itu tuh sulit sekali saya tidur. Tapi sekarang akhir-akhir ini sudah saya sembuh, sudah enak nih, ya tidur saya enak sekali gitu. Bisa 6 jam, 7 jam tidurnya. Asik banget. Nah, selain Ibu rutin menggunakan teknologi laser dan sudah mendapatkan perubahannya, pola makan Ibu juga sudah diubah atau belum? Pola makan saya berusaha merubah. Seperti goreng-gorengan itu ya, sesantan-santan itu saya sangat kurang. Buah saya banyakin, sayur saya banyakin. Jadi perubahan gaya hidupnya Bu Eni dalam perubahan pola makan itu sudah tepat pemirsa, dengan memperbanyak mengkonsumsi buah. Karena pada buah itu juga kita dapatkan cairan, kita dapatkan banyak mikronutrien. Nah, kemudian itu yang kemudian membuat keseimbangan cairan di telinga, juga kemudian membuat aliran darah menjadi lancar, dan juga menjaga tekanan darah. Karena kalium, magnesium yang ada pada buah itu akan bisa mengontrol tekanan darah tersebut. Dan juga kemudian kaya akan serat ya, dan serat itulah yang nanti akan membantu untuk mencegah terjadinya trombus yang berikutnya, dan kemudian juga membuat terjadinya perbaikan pada dinding pembuluh darah tersebut. Jadi pemirsa, lakukanlah perubahan gaya hidup dengan perubahan pola makan yang tadi mendukung untuk kesembuhan vertigonya, dan juga kemudian menggunakan teknologi laser secara rutin, teratur, dan digunakan menjadi satu kesatuan. Nah pemirsa, sebenarnya ada satu ekstensi namanya intranasal yang sebenarnya langsung memfokuskan kepada vertigo ini. Ibu Eni bagaimana? Pakai nggak intranasal ini? Pakai. Saya pakai memang yang di hidung ya, supaya katanya untuk vertigo dan kelancaran darah di bagian kepala, otak. Saya pakai itu, juga pakai yang di tangan. Tadi kita juga udah sama-sama dengar pengalaman dari Bu Eni, beliau menggunakan teknologi laser, konsumsi obat dari dokter, tambah lagi mengubah dari gaya hidupnya, pola makannya menjadi lebih baik. Akhirnya kadar kolesterolnya perlahan menjadi normal ya Bu ya. Nah, ini salah satunya adalah kerja dari teknologi laser, di mana sinar laser yang menyinari 2 pembuluh darah nadi nantinya akan mengoptimalkan proses pembakaran tubuh yang kita sebut dengan metabolisme, dilakukan oleh mitokondria atau dapur pada setiap sel tubuh kita. Nantinya ya, dapur pada setiap sel tubuh kita akan lebih banyak menggunakan gula maupun kolesterol dirubah menjadi energi, sehingga hasilnya adalah produksi energinya meningkat, tetapi di saat bersamaan kadar kolesterol menjadi terkendali. Di luar dari itu, kita perlu pahami bahwa aliran darah di area kepala ini penting untuk dijaga dengan baik agar mencegah kekambuhan dari vertigo itu sendiri. Salah satunya adalah dengan menggunakan intranasal yang menjadi satu kesatuan dengan teknologi laser yang digunakan pada pergelangan tangan sebelah kiri. Ketika nanti Anda menggunakan intranasal bersamaan dengan teknologi laser, nantinya aliran darah menuju ke otak maupun telinga bagian dalam menjadi lebih baik. Pusat keseimbangan dapat terjaga dengan lebih optimal, sehingga kekambuhan dari vertigo ini bisa kita cegah. Ditambah lagi, lebih jauh lagi, manfaat lainnya adalah membantu proses pemulihan stroke, mencegah terjadinya stroke yang pertama maupun berulang, mencegah terjadinya kepikunan, dan juga bisa membantu untuk Anda pemirsa di rumah yang sering merasakan sakit kepala, migrain maupun sinusitis. Oleh sebab itu saya ingin mengajak untuk Anda pemirsa di rumah, segera take action, kita atasi masalahnya, cegah komplikasinya, salah satunya dengan teknologi laser sekarang juga. Dan Bu Eni tadi juga sudah sampaikan menggunakan NMES, dan itu juga sudah merasakan manfaatnya ya. Jadi pemirsa, NMES ini bagian dari satu kesatuan utuh dengan teknologi laser. Dengan memanfaatkan teknologi NMES ini, kita akan mendapatkan perbaikan pada otot dan saraf. NMES ini adalah singkatan dari Neuromuscular Electrical Stimulation. Jadi dia menstimulasi saraf dan menstimulasi otot di berbagai lokasi tubuh. Kita ketahui ketika ada gangguan pada saraf, gangguan pada otot, tubuh kita akan merasakan nyeri, kaku, kebas, dan lemah. Dan pegal, tadi sudah Bu Eni rasakan juga. Tapi ketika rutin menggunakan NMES tadi, maka rasa nyeri, rasa pegal, rasa kaku bisa teratasi. NMES ini membantu pergerakan otot secara pasif. Nah, dikatakan ketika rutin digunakan, maka dia akan membantu mengatasi masalah otot, membantu mengatasi masalah saraf, sehingga pergerakan seseorang akan menjadi lebih baik. Nah, pemirsa yang sering mengeluh
mengeluhkan masalah di ototnya, di sarafnya, rasa nyeri, rasa kebas, rasa lemas, atau kemudian yang mengalami stroke. Nah, untuk melatih otot dan saraf ini, stimulasilah dengan menggunakan teknologi NMES yang merupakan satu kesatuan utuh dari teknologi laser. Bu, boleh ya ajak penonton kita, masyarakat Indonesia, anak-anak muda di Indonesia, terutama ibu-ibu yang mungkin saat ini juga mengalami vertigo. Apa yang harus mereka lakukan untuk kesehatan yang paling optimal, Ibu? Untuk ibu-ibu, teman-teman sahabat saya, jagalah kesehatan dari dini ya. Pola makan diatur. Memang makanan yang enak itu pasti menggoda, padahal itulah yang mengakibatkan fatal ya. Kemudian sering cek ke dokter dan pola makan, pola hidup, stresor juga harus dikurangin. Dan ditambah lagi dengan terapi laser sangat membantu. Jadi pemirsa, apa yang dilakukan oleh Ibu Eni adalah pengingat bahwa kita semua jangan pernah lengah terhadap kesehatan tubuh sendiri. Merasa sehat bukan berarti bebas dari masalah. Mulailah cek kesehatan secara rutin demi masa depan yang lebih sehat. Pemirsa, ayo sekarang juga pesan alat kesehatan EQ Laser dari Gogomol. Untuk menyalakannya gampang. Pertama tekan agak lama. Tekan sekali lagi, lasernya sudah menyala, silakan dipakai 2 kali sehari. Karena alat kesehatan ini telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Penggunaan rutin dari EQ Laser bisa bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol, dan asam urat tinggi. Dan harapannya adalah Anda semua bisa tercegah dari berbagai macam komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan sebagainya. Lalu bagaimana cara mendapatkan EQ Laser ini? Gampang pemirsa, dapat menghubungi call center Gogomol sekarang juga. Pastikan juga Anda mendapatkan EQ Laser yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Dan semua itu hanya ada di Gogomol. Ayo segera hubungi call center Gogomol sekarang juga. Gunakan EQ Laser, atasi masalah kesehatan Anda dan jaga komplikasinya sekarang juga. Sebelum waktu itu vertigo sih, pala muter ya, pala pusing kayak 7 keliling gitu. Badan lemas, pala pusing gitu. Pas semenjak kita pakai produk laser itu, kita ya alhamdulillah sih vertigo kita hilang, kepala kita yang biasa pusing itu hilang, hipertensi kita turun. Kadang kalau kita itu kan pada malam kita pegel, kita pakai itu, paginya hilang, seger lagi, seger bugar lagi, enteng badan gitu. Penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan Aku Laser dan Dokter Laser hanya di Gogomol. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.